Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zari selaku Kepala SDN 1 Bujang Anak, yang saya hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN 1 Bujang Anak, izinkan saya pada hari ini memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak budaya positif. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk menyimak sosialisasi atau webinar yang saya lakukan pada pagi hari ini. Nah, sebelum ke materi, berbicara tentang budaya positif, apakah Bapak Ibu ingin mengutarakan atau ada yang mungkin di sekolah kita, apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif menurut Bapak Ibu? Sudah. Bisa dicontohkan Bu Rosi juga, disebutkan satu saja budaya positif yang sudah kita lakukan, baik itu guru maupun siswa yang ada di SD 1 Bujang Anak. Datang tidak terlambat. Pak Zari, monggo. Kita biasakan jabat tangan, terus membuang sampah pada tempat sampah. Terima kasih. Sepakat ya Bapak Ibu? Mungkin dari sebelah sini budaya positif yang sudah kita terapkan, baik itu oleh guru maupun siswa, kemudian Cuci tangan sebelum makan. alhamdulillah ternyata di SD 1 Bujang Anak, baik dari guru maupun siswa itu sudah melaksanakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ternyata budaya positif itu tidak hanya berupa tindakan atau kebiasaan positif yang menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal atau hal-hal yang baik yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Tidak hanya itu saja, tetapi budaya positif itu lebih luas cakupannya. Apa saja? Nah, di sini ada konsep utama model budaya positif. Ada 7, bisa disimak di depan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari ke-7 konsep ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin mempelajari, Bapak Ibu guru? Di perkuliahan mungkin sudah pernah? Belum ya. Jadi masih hal baru ya. Jadi kita bersama-sama, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru. Jadi kita sifatnya ini belajar, ya. Jadi saling sharing, nanti saling memberi masukan atau saran, juga berbagi pengalaman maupun kebiasaan yang sudah diterapkan, yang jenengan terapkan di sekolah. Lanjut, yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu kira-kira pembelajaran dengan paradigma baru? Di situ sudah ada profil pelajar Pancasila, sudah kita kenal ya, sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai guru maupun siswa, tapi mungkin masih belum dihafalkan atau mungkin penerapannya masih belum maksimal seperti itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, guru
guru itu memiliki paradigma atau pemikiran bahwa tiap peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Masing-masing peserta didik punya keunikan dan potensi yang berbeda. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru masih ingat karakter peserta didik, ada yang visual, ada yang auditory, juga ada yang kinestetik. Nah, ketiga tipe siswa ini tidak bisa kita samaratakan. Misalnya seorang guru di suatu kelas hanya menggunakan teori ceramah saja untuk mengakomodasi karakter peserta didik, itu tidak bisa. Jadi harus bervariasi, bisa ceramah, kemudian praktek, atau mungkin belajar di luar lingkungan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saat ini, menurut Bapak Ibu guru, murid itu sebagai objek belajar atau sebagai subjek belajar? Subjek belajar? Sebagai objek belajar atau sebagai subjek belajar? Sebagai subjek, sepakat nggih? Sebagai subjek, betul sekali. Jadi kalau dulu mungkin ada istilah guru itu semua apa yang diinginkan guru itu harus dilaksanakan oleh murid. Tetapi untuk saat ini tidak seperti itu. Apalagi jika kita menerapkan metode atau pemikiran seperti itu mungkin tidak bisa. Apalagi di zaman sekarang, karena semakin canggih teknologi, kemudian perkembangan zaman juga semakin meningkat, otomatis kita kadang malah harus menyesuaikan dengan murid-murid maunya apa. Seperti penjual ya. Misalnya pembeli maunya membeli apa, buah-buahan yang apa yang diinginkan, atau mungkin sayuran apa yang diinginkan, lebih seperti itu. Nah, pemikiran seperti ini kenapa harus kita yakini atau kita terapkan? Karena nantinya pemikiran seperti ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berkebinekaan global, yang ketiga ada bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, kalau di tahun kemarin kita mungkin mengenal PPK, PPK penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk saat ini pemerintah menerapkan untuk profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa harus memiliki ke-6 dimensi ini. Tujuannya apa? Agar mereka nanti dapat hidup dalam bermasyarakat, kemudian dapat beradaptasi dengan perkembangan yang semakin canggih, perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Yang kedua, ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena adanya disiplin ini, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul seperti itu, Bapak Ibu? Disiplin itu ada dua, disiplin yang berkonotasi positif, ada yang negatif. Nah, sekarang kita membahas untuk yang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, istilah nilai-nilai kebajikan universal mungkin masih asing diterima Bapak Ibu guru ya. Jadi itu merujuk kepada sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai positif. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, salah satu di antaranya itu yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada sikap mandiri, kemudian kreatif, benar kritis, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini
diyakini, dipahami, tidak memandang suku, budaya maupun agama dari setiap individu. Nah, dengan adanya disiplin positif, maka ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Melihat arti disiplin positif, berarti kesadaran ini kira-kira menurut Bapak Ibu ditumbuhkan dari dalam diri, berarti bersifat internal atau eksternal? Bersifat internal. Lebih untuk jangka panjangnya atau efek kedepannya, kira-kira mancep yang mana kira-kira, atau lebih kuat yang mana antara jika siswa memiliki disiplin positif yang ditumbuhkan secara internal atau ditumbuhkan secara eksternal? Secara internal, sepakat. Jadi siswa itu tidak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti misalnya di upacara bendera kita lihat anak-anak itu tidak memakai atribut lengkap, tidak memakai dasi, tidak memakai sabuk, kaos kaki maupun tidak bersepatu hitam. Nah, karena melihat seperti itu, siswa yang bukan seperti itu, tentu kita sebagai Bapak Ibu guru mau tidak mau harus memberlakukan peraturan, Nah, atau mungkin kadang hukuman kalau tidak memakai dasi, tidak memakai sabuk, ada konsekuensi yang harus dipatuhi atau dilakukan oleh peserta didik. Tapi itu sebetulnya tidak tepat, Pak Bu. Kenapa tidak tepat? Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Namanya kebutuhan itu berarti sesuatu hal yang harus dipenuhi, yang kita butuhkan setiap hari. Nah, namanya kebutuhan dasar, otomatis ini tidak memandang usia. Jadi kita dari bayi, kemudian anak-anak, remaja hingga dewasa tentunya membutuhkan kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kenapa pendidik dan tenaga ataupun tenaga pendidikan harus mengetahui konsep kebutuhan dasar manusia? Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melihat siswa kita, jika ada siswa kita yang berperilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan, itu hal apa sih yang kurang, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari siswa kita tersebut. Kebutuhan dasar manusia diartikan sebagai seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Tentunya semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu ternyata Bapak Ibu, kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Satu atau lebih berarti bisa 2 atau 3 atau bahkan lebih. Kebutuhan dasar manusia itu mencakup apa saja? Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Atau kalau dalam kebutuhan primer sekunder itu masuk ke kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Nah, kebutuhan ini tentunya perlu dipenuhi oleh setiap individu, baik itu siswa maupun
anak, karena yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup otomatis kalau tidak dipenuhi maka bisa jadi berakibat fatal. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ciri-cirinya adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Apakah ada salah satu siswa yang Bapak Ibu ajar seperti ini? Mereka ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ada? Iya, kadang ada yang menonjol ya. Kebutuhan rasa sayangnya itu karena mungkin di rumah ada orang tua, di sekolah ada orang tua juga. Kita sebagai pendidik tentu harus memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari para peserta didik, karena mereka menganggap kita sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, bahkan dihormati. Nah, kebutuhan ini biasanya dimiliki oleh anak-anak yang mungkin di kelas Bapak Ibu, di kelasnya Bu Rosi atau mungkin di kelasnya Bu Lia, ada yang pinter sekali, sehingga dia terkadang menunjukkan kemampuannya di depan kelas. Apa-apa harus dia, karena dia menganggap aku lo iso, aku sing maju. Kadang mungkin seperti itu. Yang keempat, ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia kebebasan, anak-anak sekarang tidak seperti anak zaman dulu ya Pak Bu, yang mungkin dalam perkembangannya semakin cepat. Kalau dulu mungkin kita belajar tentang hal baru itu masih mencoba untuk berpikir secara tahap demi tahap. Kalau untuk saat ini biasanya anak-anak itu lebih cepat dalam menanggapi sesuatu, apalagi untuk kebebasan yang namanya anak-anak, terutama untuk kelas 5-6 yang menginjak usia remaja, tentu tidak bisa dikekang. Kadang oleh orang tua itu diberikan arahan malah membangkang. Kadang diberikan arahan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu sudah ditanggapi dengan positif, ternyata orang kepanggil seperti itu. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini tentu harus dimiliki oleh semua anak menurut saya. Bahkan terkadang di usia dewasa pun kita juga butuh kesenangan, kita juga butuh healing. Kalau bahasanya kita butuh healing, kita butuh merefresh otak karena kesibukan kita. Apalagi dengan kebutuhan dasar kesenangan, tentunya kalau di peserta didik di sekolah dasar, peserta didik utamanya kelas 1 sampai kelas 3, tentu kebutuhan akan kesenangan ini harus dipenuhi secara maksimal. Apalagi untuk kelas 1 dari TK, dari fase TK menuju ke SD, tentunya kan kaget nih. Loh kok SD terus mulai diminta untuk berhitung, kemudian mempelajari banyak buku dengan kalimat-kalimatnya yang mungkin sangat sulit untuk dipahami. Tetapi ini kita sebagai guru harus bisa, harus pintar-pintar, harus mencari ide bagaimana kebutuhan kesenangan tersebut harus dimiliki oleh siswa atau dimiliki oleh peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia ini jika dimiliki oleh peserta didik, maka
insya Allah kemungkinan untuk terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik itu bisa kita minimalisir atau bahkan tidak ada, seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru harus pintar-pintar mengenali, misalnya di salah satu kelas, misal kelas 2, kelasnya Budar, ada seorang anak yang berperilaku misal seperti Via gitu. Via itu kan anaknya aktif, sangat aktif, apa-apa setiap tindakan, perilaku, ucapan itu selalu dilontarkan, selalu dicurhatkan oleh ke guru atau ke teman-temannya. Nah itu juga mungkin bisa diidentifikasi, mungkin ini kebutuhan apa yang mungkin kurang dari dalam diri, apakah di rumah ketika dia curhat dia tidak didengarkan, mungkin seperti itu, atau mungkin kalau di kelas saya juga ada anak, misalnya anak yang pendiam, kok nyangkok ya anaknya ini pendiam, apakah di rumah itu dia ketika dia berbicara atau dia berperilaku yang tidak sesuai itu mungkin mendapat teguran dari orang tua secara keras. Nah itu sebagai guru Bapak Ibu kita harus pintar-pintar dalam mengidentifikasi, sekali lagi mengidentifikasi perilaku apa dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi perilaku tersebut. Dari sini mungkin ada yang belum dipahami. Memberkati hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sampun? Untuk lebih memahami tentang 5 kebutuhan dasar yang manusia yang perlu dimiliki, saya ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Ini bukan ngetes ya, saya bukan ngetes, tapi nanti kita bersama-sama sharing mungkin agar lebih paham, agar lebih kuat kata konsep untuk kebutuhan dasar manusianya. Untuk yang pertama ada kasus, jadi Doni adalah anak yang ditakuti oleh teman-temannya. Semua teman-temannya selalu menurut apa yang ia perintahkan dan meniru apa yang Doni lakukan. Nah ini sama seperti di kelas saya, ada seorang anak juga yang memiliki karakter yang seperti itu. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Tadi ada 5 kebutuhan ya. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kemudian apa kira-kira? Kebutuhan kesenangan atau mungkin apa Bu Rosi? Mungkin bisa mengutarakan pendapatnya. Kalau menurut saya itu kebutuhan penguasaan, karena di situ dia teman-temannya itu kan disuruh melakukan apa yang dia perintahkan dan juga meniru apa yang dia lakukan. Jadi di situ dia itu ingin, ini loh saya, jadi kalian itu tiru saya, karena di sini saya yang misalnya lebih berkuasa atau masih. Yang lain sepakat? Buddha sepakat? Oke. Ya betul sekali Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan Bu Rosi, karena Doni itu selalu ditakuti dan teman-temannya di lingkungan sekitarnya selalu menurut apa yang ia perintahkan, kemudian bahkan teman-temannya itu meniru apa yang Doni lakukan, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan penguasaan.
bersifat negatif, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan, bahasanya Buddha, jadi preman di kelas. Jadi untuk jenjang ke selanjutnya SMP bahkan SMA, kalau perilaku seperti ini itu tetap dimiliki oleh seorang anak, maka akan timbul ketidaknyamanan di kelas. Yang kedua, Justin mengambil makanan teman-temannya saat teman-temannya menikmati makanan di waktu istirahat. Jadi si Justin ini pada waktu istirahat makan bersama dengan teman-temannya, yaitu mengambil makanan. Nah, ketika ada guru di kelas namanya Bu Ida, dia mengatakan dia ditegur oleh Bu Ida. Tetapi yang Justin lakukan adalah ia mengatakan kalau ia hanya iseng. Bahkan ia merasa puas melihat ekspresi teman-temannya yang marah. Adakah di kelas Bapak Ibu yang seperti ini? Mungkin tidak ada. Ada yang mengambil makanan secara tiba-tiba. Terus ketika kita tegur, Novel mungkin kuliah tidak seperti itu. Oh iya, ada bisa. Kira-kira kebutuhan apa ya Bapak Ibu yang sedang berusaha dipenuhi oleh Justin ini? Kesenangan, kesenangan, bukan penguasaan. Karena dia merasa puas atau bangga setelah mengisengi atau mengerjai temannya sampai temannya marah-marah. Tapi justru kesenangan yang kurang baik, karena teman-temannya marah malah senang gitu. Yusuf sepakat dengan pendapatnya Bu Murti? Sepakat. Beliau sepakat? Sepakat. Betul sekali. Saya juga sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Bu Murtia. Jadi kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Justin ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa senang kalau dia sudah menjadi teman-temannya. Ini saya kira di kelas Bapak Ibu guru ada murid yang iseng. Kadang mereka tidak bermaksud, mungkin mengakibatkan hal yang fatal sampai seperti itu, tapi dia tidak bermaksud. Aku mau bumi iseng, aku mau bumi dulanan seperti itu mungkin. Aku mau bumi guyon, tidak nanti sampai kayak ini. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung? Kalau seperti Bapak Ibu, misalnya di suatu kelas Bapak Ibu guru ada anak-anak biasanya membawa bekal setiap hari Senin sampai Kamis. Nah, kemudian ada seorang anak yang anak itu bosan dengan makanan rumah. Terus dia atau mungkin gini, di kelas Bapak Ibu biasanya ada yang tidak sarapan. Di kelas 3 kemarin saya mendapat curhatan. Waktu pramuka, kegiatan pramuka, anak-anak lemas, bahkan itu kegiatannya tidak di siang hari, kita mulai jam 8 atau jam 9, tapi anak-anak sudah lemas. Terus katanya, tidak sarapan loh Bu. Loh kenapa kok tidak sarapan? Mungkin memang menjadi suatu kebiasaan. Dari rumah juga tidak mendapat teguran dari orang tua, tapi sebenarnya gurunya sudah berusaha untuk menasihati, sudah berusaha untuk mungkin WA grup ke orang tuanya untuk anak-anaknya diminta sarapan terlebih dahulu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ada anak yang lapar tidak sarapan, itu kebutuhan apa yang belum dipenuhi?
Coba diingat-ingat, tadi ada 5 kebutuhan. Yang paling pokok kira-kira apa? Kebutuhan ini berhubungan dengan hal-hal yang pokok. Apa Bapak Ibu? Napa hujan? Atau napa-napa Bu, kita sharing dulu. Mungkin ada kebutuhan kasih sayang antara anak dan orang tua, yang mana orang tuanya selalu sibuk ataupun bahkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Sayang yang belum terpenuhi. Mungkin Pak Yusuf punya pendapat kebutuhan yang belum dipenuhi. Tidak apa-apa Pak. Kembali ke slide sebelumnya. Ini ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kebutuhan berkaitan dengan jika ada di kelas panjenengan, di kelas Bapak Ibu guru ada yang tidak membawa bekal atau bahkan tidak sarapan di pagi hari, kebutuhan apa yang seharusnya dipenuhi? Kebutuhan mana Pak? Kebutuhan bertahan hidup. Ada yang jawaban lain atau semuanya sepakat? Kebutuhan bertahan hidup. Nggih, laras. Jadi kebutuhan yang berkaitan dengan tadi anak yang tidak sarapan itu kebutuhan bertahan hidup atau utamanya berkaitan dengan makanan ya, atau kebutuhan pangan. Insya Allah semuanya sudah paham dari pertanyaan tadi, sudah tepat dalam menjawab. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang namanya motivasi itu hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dicapai untuk memenuhi harapannya, seperti itu, atau hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi keinginannya, memenuhi targetnya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi seperti ini dilakukan oleh seorang individu karena mereka berpikir daripada saya terkena hukuman, terkena sanksi, ya wis lah saya tak melakukan hal tersebut atau mematuhi peraturan tersebut. Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami sering maupun kadang. Jadi ini tidak hanya dialami oleh siswa saja, tetapi ternyata pendidik juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Kadang seperti tadi yang saya ulas dari awal tadi, kadang ada anak-anak yang tidak memakai yang hari Senin itu terpaksa berangkat sekolah, itu mungkin terpaksa. Aku ame di dosiku Bu, di sabuku, padahal biasanya dia itu tidak pernah memakai dasi ataupun sapu pada hari Senin, tapi karena ada peraturan dari sekolah, ada teguran dari Bapak Ibu guru agar setiap hari Senin itu siswa satu pelajaran tertib memakai atribut lengkap, otomatis dengan terpaksa, dengan rasa terpaksa, maka anak itu melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah,
karena ini mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu Lia bisa memberi contoh atau Bu Rias? Mungkin ada satu siswanya, salah satu siswa atau yang kebiasaan di kelas jenengan yang pernah dilakukan oleh siswa karena dia melakukannya itu karena ada penghargaan, mendapat penghargaan atau sesuatu dari jenengan. Gini, misalnya saya itu punya siswa, salah satu siswa itu setiap hari itu dia selalu menyetorkan lagu. Bu, saya punya lagu baru, Bu. Karena setelah dia nyanyi ke depan, soalnya saya itu selalu nyuruh nyanyi ke depan. Iya, ada Bapak dok nyanyi yo. Itu saya selalu memujinya. Menurut saya penghargaan dari saya itu pujian. Jadi dia itu semangat untuk menyetorkan lagu. Seperti itu. Contoh dari siswa saya. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, apalagi kelas 1 ya, Bu. Di kelas 1 kalau ada penghargaan atau mungkin jenengan pernah, Bapak Ibu pernah melihat di sekolah lain ada bintang di kelas yang dipasangkan di jejer-jejer seperti itu, yang mendapatkan bintang terbanyak nanti akan mendapat misal atau buku tulis atau hadiah dari gurunya seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini dilakukan oleh individu itu karena mereka yakin apa yang mereka lakukan itu bersifat baik atau istilahnya memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, motivasi mana di antara ketiga ini? Motivasi mana yang menurut Bapak Ibu termasuk motivasi yang dilakukan secara eksternal atau timbul secara eksternal? Motivasi yang menghindari hukuman, berarti yang nomor 1. Ada lagi, berasal dari eksternal atau berasal dari luar. Imbalan. Nomor 1 dan nomor 2, betul sekali. Jadi untuk yang motivasi 1 dan motivasi 2 itu adalah motivasi yang timbul dari eksternal atau luar. Jadi kalau motivasi yang timbul dari luar, kira-kira ini memberikan dampak positif apa negatif? Iya, bersifat sementara, jangka pendek. Jadi kalau misalnya seorang siswa seperti yang dikatakan Bu Rias tadi melakukan menyetor lagu karena mendapat pujian dari Bu Rias, suatu ketika kalau misalnya dia menyetorkan lagu tapi oleh Bu Rias tidak dipuji, tidak mendapat pujian atau penghargaan, maka dia akan tidak menyetorkan lagu lagi. Seperti itu nggih Pak Bu. Nggih. Dia hanya lah enak imbalane. Kok mamane aku melakukan ini, aku engko untuk sangu misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi eksternal dan kita sebagai pendidik berusaha untuk menghindari. Kalau misalnya ada pertanyaan, loh Bu, kadang di akhir semester itu kan anak-anak diberikan penghargaan berupa buku tulis atau hadiah yang lain anak tulis. Nah, itu berarti kita apakah juga harus menghindari? Sebagai motivasi, niatnya itu sebagai motivasi, kemudian itu kan tidak kita lakukan setiap hari. Hanya kita lakukan dalam waktu 6 bulan. Jadi seperti itu. Jadi untuk di kelas, misalnya Bapak Ibu mungkin ada teman atau rekan sejawat Bapak Ibu yang mungkin di kelas itu masih memberikan hadiah berupa iki lho, kok lek mamane sampean nilaimu 100, misalnya 5 anak yang nilainya terbaik mendapatkan alat tulis misalnya seperti itu, dan itu dilakukan berkali-kali, maka itu lebih kalau bisa dihindari. Dan yang ketiga itu merupakan
mengerjakan sesuatu dengan positif, dengan baik, itu pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu penghargaan secara verbal dan yang kedua secara non verbal. Yang secara verbal itu contohnya bagus, pinter. Nah itu anak diberi pujian, itu merupakan penghargaan verbal. Nah dengan kata-kata pujian itu anak akan bersemangat, meningkatkan semangatnya dalam belajar, menambah motivasi. Jadi jangan sampai anak-anak itu apabila mengerjakan sesuatu jangan sampai hanya dibiarkan saja. Kemudian di dalam penghargaan itu bahkan kita sebagai guru apabila anak itu mengerjakan katakanlah matematika, kemudian hasil akhir katakanlah anak disuruh ke depan mengerjakan di papan tulis, hasil akhir masih belum benar, tidak boleh kita memvonis salah, goblok ngono ra iso. Itu akan mematahkan semangat. Sudah bagus, hanya saja ini apabila pekerjaanmu disempurnakan seperti ini akan lebih bagus. Nah itu anak merasa termotivasi. Kemudian penghargaan yang non verbal itu contohnya dengan jempol, dengan tepuk tangan, ditepuk baunya. Kemudian kalau berkomunikasi, muka kita itu sejajar dengan muka anak, itu akan merasa dihargai. Itu Bapak Ibu sedikit tentang cara memberikan reward atau motivasi kepada anak. Namun seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid kemarin, jangan sekali-sekali memberikan PHP, harapan palsu. Kingko oleh 100 tak hadiahi 10.000, saya kasih hadiah 10.000. Jangan sekali-sekali, itu akan membunuh anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Lek sing biasanya pinter, biasa ranking 1, bersemangat, tapi yang lain malah putus asa. Alah aku berusaha kurang mungkin lek aku garapanku benar, itu nanti akan malah patah semangat. Itu. Tapi kalau sekali waktu diberi penghargaan seperti pembagian rapor setiap akhir semester, itu tidak masalah. Itu yang perlu saya tambahkan. Mohon maaf bila tidak pas. Terima kasih Pak Zari atas tambahannya. Insya Allah pas Pak. Lanjut nih Pak Bu. Jadi untuk yang terakhir tadi itu termasuk motivasi eksternal dan insya Allah itu akan berdampak panjang karena motivasi tersebut timbul atau tumbuh dari dalam diri seseorang. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Istilah hukuman dan konsekuensi mungkin bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu guru, tapi untuk istilah restitusi ini mungkin masih baru atau masih asing di telinga Bapak Ibu. Apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Jadi untuk hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan secara langsung, secara otomatis kita memberikan hukuman atau memberikan teguran secara langsung.
fisik maupun berupa kata-kata atau fisikis. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Jadi di sini murid tidak tahu apa-apa loh. Aku mau ini misalnya datang terlambat, bisa jadi datang terlambatnya bukan karena bangkong, tapi karena ada hal lain, mungkin dia jauh ibunya kemana, atau mungkin ada sesuatu hal yang nah itu kan kita tidak tahu. Tapi terkadang itu pendidik itu salah arti, jadi langsung aku setengah tahu ya wis kowe tak hukum, apa alasanmu, mungkin seperti itu. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata karena tidak tahu atau belum menjelaskan alasannya kenapa dia melakukan suatu kesalahan, dan diberikan dijudge bahasanya Pak Bung, dijudge secara langsung oleh guru, maka secara psikis maka anak akan merasa tersakiti, langsung down. Ya aku ngomong apa-apa salahku, apa nyapa aku kok telat, langsung dikasih hukuman. Nah selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Nah ini contohnya kalau di sekolah misalnya ada yang tidak membawa buku pelajaran, buku tulis atau buku paket, maka guru memberikan konsekuensi harus mengambil, kadang ada seperti itu. Atau mungkin dia tidak mengerjakan PR atau tugas, kemudian konsekuensinya mungkin dikerjakan nanti setelah anak-anak pulang, mungkin seperti itu. Ini seperti itu. Konsekuensi ini dibuat oleh murid dan guru. Yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Betul nggak Pak Bu? Jadi meskipun itu ada istilahnya ada kesepakatan antara guru dan murid, tapi tetap tidak nyaman. Dan bisa jadi karena misalnya bolos sekali, maka konsekuensinya nanti kamu bolos 5 menit, nanti kamu pulangnya juga ditambah 5 menit. Dan di lain hari anak yang sama bolos 10 menit, nanti konsekuensinya itu kan tidak efisien, tidak efisien, tidak memberikan dampak yang baik kepada siswa. Yang ketiga ada restitusi. Ini sudah terencana atau sudah disepakati dan dibuat oleh murid, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk penjelasannya, untuk prakteknya nanti bisa dilihat di salah satu video nanti. Jadi untuk restitusi ini murid tidak dihukum, juga secara langsung juga tidak ada konsekuensinya atau hukuman atau timbal balik hukumannya itu apa. Tetapi di sini para pendidik itu lebih mengajak merefleksi kira-kira kenapa kamu bisa berbuat seperti itu, apa alasannya, ditanya lebih kepada seperti itu, ditanya dari hati ke hati, apa masalahnya, kira-kira apakah kamu bisa memperbaiki atau hal apa yang kamu lakukan agar perilaku seperti ini tidak terulang lagi, seperti itu. Nah, restitusi ini tentunya memberikan kenyamanan kepada anak yang berbuat kesalahan dan memberikan dampak positif karena mereka dapat mengatasi dan mencari solusi atas perbuatan yang mereka lakukan agar di lain hari tidak terulang kembali. Nah, ini ada 3 uraian permasalahan. Yang nomor 1, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan apa Pak Ibu? Mencoret-coret di buku Tini, kemudian meminta Siti karena sudah mencoret-coret
restitusi atau konsekuensi. Kira-kira nopo Bapak Ibu? Menurut Pak Sari, kenapa Pak? Konsekuensi. Pak Yani? Hukuman. Bugar, hukuman. Mas Dian? Pak Dian? Konsekuensi. Bu Rosi? Hukuman. Bu Rias? Pak Yusuf? Konsekuensi. Iya. Hukuman. Awanto. Hukuman. Coba dibandingkan dengan soal yang kedua kira-kira. Ini kita masih belum menjawab, belum memberikan kesimpulan ya Pak Bu. Oke. Coba dilihat untuk soal yang kedua. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Bahasan mahal sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, bahasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan bahasan di sini adalah sebuah penerapan. Nah, ini jelas hukuman. Karena apa? Karena berpikir panjang, secara tiba-tiba, tidak direncanakan dan tidak diberitahu terlebih dahulu oleh muridnya. Berarti yang pertama tetap hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi mungkin di sini lebih ini kalau yang nomor 1 ini kan masih meminta Siti membersihkan coretan di buku. Jadi mengganti apa yang dilakukan oleh Siti seperti itu. Kalau yang nomor 2 itu kan langsung, jadi pendidiknya itu gurunya langsung memberikan hukuman tanpa tahu dan bersifat tidak terencana. Yang ketiga, tentu sudah tahu jawabannya apa, karena kurang sakit tadi. Restitusi, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ini, di antara ketiga ini menurut Bapak Ibu yang lebih efektif dan berdampak positif juga berdampak panjang? Yang ketiga atau restitusi. Nah, restitusi nanti ada tahapannya. Jadi untuk bukan menghukum ya, untuk menanyai kesalahan anak atau kita memberikan pemahaman kepada anak itu bukan melalui hukuman tapi melalui restitusi. Dengan pertanyaan, setiap orang bisa berbuat kesalahan. Jadi bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Atau bisa jadi dengan pertanyaan, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Coba kamu pikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk kasus yang ketiga, bukan karena terlambat mengembalikan buku, hukumannya misalnya tidak boleh pinjam buku, atau bisa jadi mengganti dengan uang, misalnya didenda. Nah ternyata didenda itu bukan cara yang efektif, bukan tidak memberikan efek jerah kepada seorang anak. Jadi mulai dari sini kira-kira apakah Bapak Ibu bisa merasakan kira-kira apa sing tak yang saya berikan ke anak ketika anak berbuat kesalahan sudah tepat atau belum? Bisa seperti itu ya. Ada konsep yang baru, pemahaman yang baru, bagaimana cara kita mendisiplinkan anak atau membiasakan disiplin positif. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita pahami dalam membiasakan budaya disiplin positif. Jadi ini saya garis bawahi dulu Bapak Ibu untuk menerapkan budaya disiplin positif itu tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang guru saja, tetapi bersama-sama dari guru, siswa, juga kepala sekolah, bahkan operator, penjaga sekolah, semua warga sekolah harus melakukan kebiasaan positif ini. Memang kebiasaan yang seperti ini
bersama-sama dan ada kerjasama yang baik dari setiap warga sekolah, insya Allah kita bisa membudayakan disiplin positif. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol ini artinya ketika siswa melakukan kesalahan itu biasanya guru berada di posisi mana. Mungkin dari Bapak Ibu guru nanti saat saya jelaskan, oh iya aku posisi ini penghukum, kadang aku jadi teman, mungkin seperti itu nih. Dan yang mungkin paling jarang itu dan yang sudah dilakukan itu adalah sebagai manajer. Saya pun belum bisa mencapai posisi kontrol yang terakhir. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, untuk penghukum seperti tadi yang sudah saya jelaskan di soal tadi sudah yang kedua itu sudah jelas penghukum ciri-cirinya seperti itu. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah biasanya seperti ini kalimatnya. Kamu sudah membuat kecewa Bapak Ibu guru. Kemarin kan sudah Ibu bilang kamu harus tepat waktu datang ke sekolah, atau kamu harus membawa buku yang ada di buku di hari itu. Tetapi kenapa kamu melakukan kesalahan yang sama? Nah, itu adalah contoh kalimat posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk posisi teman, terkadang ada yang seperti ini, kalimatnya ciri khasnya seperti ini. Kok nyapa awakmu mau? Ini seperti itu. Misal ada seorang anak yang berbuat mencuri, misalnya mencuri uang temannya. Kemudian guru tersebut wis ta ora apa-apa, engko tak ndak tak omongin awakmu sing mencuri. Kan aku ya wis cedhek karo orang tuamu, aku wis kenal karo bapakku, misalnya seperti itu. Itu sebagai teman. Dan yang ketiga sebagai pemantau. Itu contohnya kalau ada anak yang berbuat kesalahan, posisi guru sebagai pemantau itu hanya menjalankan atau menanyakan kepada siswa, kalau kamu berbuat seperti ini, apa yang dampaknya apa, atau hukumannya apa yang dapat kamu terima, seperti itu. Jadi langsung ke to the point, jadi tidak seperti penghukum. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini adalah posisi yang sangat efektif yang sangat dilakukan. Posisi sebagai manajer itu berkaitan dengan restitusi tadi ya Bapak Ibu. Jadi tidak memberikan hukuman dan juga tidak memberikan menyakiti psikis maupun fisik dari seorang siswa. Nah, keyakinan kelas. Berbicara tentang keyakinan kelas, mengapa kok keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Yang biasa kita lihat di kelas-kelas atau yang biasa kita buat di kelas itu lebih ke peraturan kelas. Betul Bapak Ibu? Oke, bukan keyakinan kelas ya. Sekarang kita amati lagi, kita berpikir ulang lagi, kira-kira mana yang lebih efisien, mana yang lebih aktif antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh murid, tapi juga diawasi oleh guru, kemudian menimbulkan motivasi intrinsik, secara intrinsik, atau motivasi yang ada pada diri anak. Jadi keyakinan kelas ini dampaknya lebih panjang. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya, misalnya kita punya peraturan. Nah, di peraturan tersebut ada kata dilarang atau jangan, tidak boleh. Nah, di keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, tapi perlu diganti. Misalnya dilarang berlari-lari di kelas. Oke, seperti itu. Jadi itu di
diganti. Itu kan peraturannya, misal ada peraturan kelas dilarang berlari-lari di kelas, diganti dengan bahasa atau kalimat yang lebih universal atau lebih dipahami. Misalnya bersikap dilarang, tidak boleh jalan di kelas. Kemudian bersikap disiplin. Kami guru dan siswa harus menjaga ketertiban atau bersikap sopan saat di kelas. Jadi diganti dengan kalimat yang lebih positif, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan kelas, melibatkan semua warga kelas, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas tersebut harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ada refleksi apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru atau oleh murid. Seperti itu, kalau ternyata ada yang belum terlaksana mungkin bisa direvisi lagi, diganti dengan kalimat atau keyakinan kelas yang lebih baik lagi. Sampai mulai ngantuk ya Pak Bu, karena jam-jam siang. Jadi ini kita sekarang masuk ke slide yang terakhir atau konsep disiplin positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini ada yang sudah menerapkan tapi belum diterapkan secara maksimal. Nah, di situ nanti akan ada 3 tahap. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan 1 atau 2 tahap dari segitiga restitusi tanpa kita sadari. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tadi memiliki sifat disiplin positif, juga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Betul. Nah, memiliki sifat disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia sadar, bukan karena misalnya ditinggal gurunya, sering ya Bapak Ibu misalnya ditinggal gurunya rame dewe, tapi ketika ditunggu dia, nah berarti itu kan dia hanya takut ketika kalau ada gurunya. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri siswa tersebut untuk melakukan perbuatan yang positif. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, kalimat yang bisa kita gunakan ketika anak berbuat salah, berarti otomatis ini kita memberikan pemahaman kepada anak atas kesalahannya atau menanya itu di jam terakhir, atau bisa waktu pulang sekolah, atau bisa waktu istirahat, dengan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak atau Ibu guru pernah melakukan ini ketika Bapak Ibu guru dulu sekolah di SD. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau adakah keyakinan kelas yang belum kamu lakukan atau yang tidak sesuai dengan perilaku yang sudah kamu lakukan? Kamu untuk menjadi seorang seperti apa? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi solusi atas tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa tersebut bukan ditentukan oleh gurunya. Kalau kamu terlambat, berarti kamu harus seperti ini. Kalau kamu tidak membawa buku, kamu harus seperti ini. Jadi sebisa mungkin pemecahan masalah atau solusi tersebut itu timbul dari dalam diri siswa. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau mungkin adakah orang di keluargamu yang bisa membantu agar kamu tidak terlambat bangun pagi? Misal seperti itu ya Pak Bu. Ini ada sedikit video. Jadi
untuk penerapan segitiga restitusi di kelas, ini saya juga masih belajar karena saya merasa sangat sulit untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Terkadang kita kalau sing yang berbuat kesalahan, pokoknya saya sebagai penghukum karena seperti itu ya, sebagai pembuat merasa bersalah, itu sebetulnya tidak efektif. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini insya Allah nanti kedepannya bisa sedikit demi sedikit menggunakan posisi, berperan sebagai posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Jadi seperti ini. Nah ini, jadi ini adalah peristiwa di mana salah satu anak didik salah satu peserta didik saya itu terlambat saat jadwal pas. Nah, jadi di kegiatan ini, di tahapan ini, saya berusaha untuk menanyai alasan yang dilakukan, apa dibalik alasan itu, apa kira-kira yang dia lakukan atau kenapa dia bisa datang terlambat. Ini ke tahapan menstabilkan identitas. Ini saya tanya, kenapa kamu kok datang terlambat, apakah di rumah tidak ada yang mengingatkan, seperti itu. Nah kemudian ini adalah tahapan ketika saya menanyakan, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan ternyata dia itu juga sadar kalau dia telah melanggar atau tidak mentaati peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ini dia mengatakan bahwa dia di lain hari tidak akan terlambat lagi, juga akan memasang alarm dan meminta anggota keluarganya untuk mengingatkan dia. Berikut Bapak Ibu, ada yang materi dari yang saya sampaikan, ada mungkin yang belum paham. Apakah ada pemahaman baru yang mungkin, oh ternyata selama ini saya kok ini, aku kok ini. Jadi di sini kita bersama-sama merefleksi ya Bapak Ibu, kita bersama-sama merefleksi apakah tindakan kita, apakah peran kita sebagai pendidik itu sudah maksimal, sudah baik. Jadi sebagai pendidik kita tidak hanya memberikan ilmu, tapi kita juga harus mendidik anak, salah satunya dengan cara membiasakan dan menerapkan budaya disiplin positif. Memang sulit, tapi saya yakin jika ada kerjasama dari Bapak Ibu, orang tua maupun dari siswa, ini akan berjalan baik. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Cukup. Karena mengingat waktunya juga sudah siang, sudah menginjak waktu, memasuki waktu makan siang. Saya akhiri, semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat, juga dapat memberikan pengetahuan yang baru dan bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Mungkin mulai besok juga sudah bisa diterapkan. Dan semoga